Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan satu judul daripada mata kuliah fikih dakwah, yaitu Muqawwimat an-Najah fi Takwinid Da'iyah, pilar-pilar sukses pendidikan dai. Takwin ad-da'iyah, pendidikan dan pembinaan dai, merupakan satu agenda yang sangat penting, bahwa membina, mendidik, mengkader seorang yang akan menjalankan peran dakwah di tengah masyarakat, di tengah umat, menjadi satu agenda, satu pembahasan yang patut mendapat konsen daripada para pendidik, para pemikir dakwah. Karena itu, kalau kita melihat fenomena para dai, di antara mereka ada yang luar biasa memberikan kontribusi, dedikasi, berjasa besar bagi pembangunan masyarakat, bagi pembangunan umat, bagi dakwah, bagi islah dalam menyongsong masyarakat muslim yang madani, dalam menyongsong baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Peran dai di sana sangat-sangat kentara, sangat-sangat jelas, sangat clear dalam membangun sebuah masyarakat, dalam membangun dan mentransformasi masyarakat dari masyarakat yang tadinya jauh dari nilai-nilai Islam, jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, ditransformasi, dirubah menjadi masyarakat yang berperadaban, masyarakat madani yang menginternalisasi dan membumikan nilai-nilai Islam, nilai-nilai iman, dan nilai-nilai kemanusiaan. Sungguh peran dai begitu dinanti, dan peran dai sangat signifikan dalam perubahan masyarakat. Tetapi di satu sisi yang lain, kita juga melihat fenomena adanya at-tasaqut atau futur pada diri dai. Wal'iyazubillah, na'udzubillah. Kami berlindung kepada Allah, kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan munculnya fenomena-fenomena bagaimana ada seorang dai yang tadinya komitmen dengan dakwah, melakukan dakwah, melakukan islah, melakukan perbaikan di tengah-tengah masyarakat, tetapi wal'iyazubillah, Allah Subhanahu wa ta'ala belum berikan kepadanya komitmen, belum berikan kepadanya untuk semangat konsistensi dalam menapaki jalan dakwah. Mereka berguguran, mereka berjatuhan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jaga kita bersama, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan kepada seluruh dai, pendakwah, juru dakwah, pejuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, maka pendidikan dai menjadi sangat penting. Kurikulum pendidikan dai menjadi sangat dibutuhkan agar lahir dai-dai yang berkualitas, dai-dai yang memiliki kapasitas yang sepadan dengan rintangan tantangan di era zamannya. Karena input itu biasanya juga akan mempengaruhi output. Bagaimana pendidikan yang diberikan, kurikulum yang disampaikan juga akan mempengaruhi kepada output,
kepada hasil daripada proses pendidikan itu. Maka patut bagi kita untuk mengulas tentang pilar-pilar sukses pendidikan dai. Apa saja? Yang pertama, at-tamayyuz al-imani wat tafawuq ar-ruhani. Keunggulan iman dan ruhiyah. Ini pilar pertama yang sangat penting menjadi di antara kurikulum pendidikan dai. Pembinaan, pembentukan, pengkaderan dai harus memperhatikan aspek ruhiyah, imaniyah, di mana seorang dai harus memiliki kekuatan iman, keunggulan iman, kekuatan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inilah bekal utama baginya dalam menapaki jalan dakwah. Bekal utama baginya untuk dia senantiasa konsisten, senantiasa tegar, senantiasa berada dalam jalur menyampaikan, memperjuangkan dakwah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai rintangan tentunya akan juga ditemukan oleh dai. Tantangan, rintangan, ujian, baik ujian yang menyulitkan atau bahkan ujian yang menyenangkan, itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi dai. Ketika seorang dai tidak hanya mengurus dirinya, dia juga akan mengurus orang lain, maka bekal iman ruhiyah yang unggul menjadi satu bekal yang tidak dapat ditawar-tawar. Ketika seorang muslim saja memiliki tantangan sendiri dalam hidupnya, apatah lagi seorang dai. Dia pasti memiliki tantangan yang lebih dari sekedar masyarakat umumnya, tantangan dakwah, tantangan dalam berdakwah di jalan Allah. Yang kedua, pilar ar-rasyid al-ilmi wa zat al-thaqafi. Aspek atau pilar keilmuan dan thaqafah. Seorang dai harus membina dirinya, mendidik dirinya dengan berbagai ulum syar'iyah, ilmu syar'i, thaqafah islamiyah, wawasan keislaman. Begitu pula thaqafah ammah, wawasan umum, yang dengan itu semua dia bisa menyampaikan dakwah, memiliki maudhu, konten, materi yang akan disampaikan, dan dia memahami bagaimana materi-materi yang terkait dengan dakwahnya, sehingga dia memiliki bekal utama dalam berdakwah. Wawasan yang luas menjadikannya lebih memahami, lebih mengerti, bahkan lebih menarik bagi mad'u saat ia menyampaikan materi ataupun pesan-pesan dakwahnya. Bekal yang ketiga atau pilar yang ketiga adalah rajahatul aqli wa quwwatul hujjah. Keunggulan logika dan argumentasi. Ada sebagian masyarakat kita atau mad'u yang mereka baru bisa menerima dakwah kita saat dakwah kita berbasis logika yang kuat, berbasis argumentasi yang kuat. Saat dakwah kita berbasis daripada dalil-dalil, dasar-dasar ilmiah yang kuat, mereka adalah biasanya masyarakat yang rasional, masyarakat yang berpendidikan. Kepada mereka kita memerlukan di antara amunisinya adalah quwwatul hujjah, rajahatul aqli, kekuatan logika dan argumentasi. Kemudian pilar yang keempat yang juga penting dimiliki oleh seorang dai, di mana seorang dai dididik, dibina untuk memiliki pilar ini, yaitu rahabatus sadri wa samahatun nafsi. Pilar emosional yang matang, pilar
lapang dada, pilar mengedepankan toleransi, mudah memaafkan, sabar dalam menghadapi tantangan-tantangan atau rintangan ataupun sikap daripada mad'u. Ia perlu memiliki rahabatus sadri, dada yang lapang. Dia perlu memiliki as-samahah, toleransi yang tinggi menghadapi berbagai sikap yang disampaikan oleh mad'u. Tidak semua mad'u yang diajak itu mereka istijabah, mereka memenuhi daripada ajakan seruan seorang dai. Tidak sedikit dari mereka juga yang bahkan menentang, bahkan juga ada sebagian yang mengencarkan manuver-manuver yang bisa membuat dai menjadikan seorang dai dalam kondisi dirugikan. Maka seorang dai patut memiliki, selain strategi-strategi dakwah, dia juga patut memiliki kelapangan dada. Dada yang lapang ketika menghadapi sikap-sikap yang tidak mengenakan dari berbagai pihak. Ketika menghadapi masalah yang besar, dada yang lapang bisa menampung masalah itu. Ibarat tanah lapang ketika di dalamnya ada seekor gajah yang besar, tetapi gajah itu terlihat begitu kecil saat ia berada di tanah lapang. Tetapi saat dai tidak memiliki rahabatus sadri, dada yang lapang, toleransi yang tinggi, tidak pemaaf dan lain sebagainya, mudah amarah, apalagi mudah untuk memvonis dan seterusnya, maka ini menjadi satu sikap yang bisa jadi kontraproduktif terhadap apa yang dia sampaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah 4 pilar utama pendidikan dai yang mesti ditumbuhkan dalam diri seorang dai, mesti ada menjadi bingkai dalam kurikulum pendidikan, pembentukan kader-kader dai, sehingga dengan begitu insya Allah kita akan menyaksikan hadir dai-dai yang memiliki kapasitas luar biasa, dai-dai yang menjadi agen perubahan dan perbaikan di tengah masyarakat, sehingga kita akan songsong masyarakat yang berperadaban, masyarakat yang terang benderang diterangi dengan cahaya dakwah para dai. 4 pilar itu sekali lagi, yang pertama adalah at-tamayyuz al-imani wa tafawuq ar-ruhani, keunggulan iman dan ruhiyah. Yang kedua, ar-rasid al-ilmi wa zat al-thaqafi, wawasan dan keilmuan yang luas. Yang ketiga, rajahatul aqli wa quwwatul hujjah, logika dan argumentasi yang kuat. Dan yang keempat, rahabatus sadri wa samahatun nafsi, emosional yang matang berupa lapang dada dan toleransi yang tinggi. Akhirnya mudah-mudahan dengan mengetahui pilar-pilar sukses pendidikan dai, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, inayah, hidayah dan bimbingannya kepada kita untuk hadir, untuk juga kita menghadirkan diri kita sebagai seorang dai yang benar-benar menjalankan peran terbaik, benar-benar mendapat keutamaan dan ganjaran terbaik, dan Allah Subhanahu wa taala muliakan kita sebagai hambanya yang meniti jalan Sayyidud Du'at, Rasulullah, para nabi, para anbiya, para mursalin, para sahabat, para tabi'in, wa hasuna ulaika rafiqa. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallah, fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.